Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan memperlihatkan ketika kalian membeli OLT GPON yang 2 port. Nah, paketannya apa saja yang diterima. Nah, ini dia paketan yang diterima. Ini OLT-nya. Nah, ini dia paketan yang kita terima. Ini kebetulan sudah saya buka dari boxnya ya. Oke, kita perlihatkan. Ini dia OLT-nya, OLT GPON by Pisol. Ini 2 port ya. Ini uplink-nya dan ini PON-nya, dan ini uplink-nya untuk RJ SFP, dan ini uplink untuk RJ45, port aux dan konsol. Oke, seperti ini tampilannya. Ini ukurannya agak besar ya, beda dengan OLT GPON yang 1 port, yaitu setengahnya dari ini. Nah, apa saja yang kita dapat ya, seperti biasa kalian akan mendapatkan ini kabel power, dan jika kalian bundling dengan SFP maka kalian akan mendapatkan SFP. Ini tergantung dari SFP varian yang kalian pilih ya, entahkah 8 dB ataupun 9 dB, dan dapat juga kabel konsol serta kuping ketika kalian menempatkan di rak server, dan kabel anti petir. Nah, untuk penampakannya seperti ini tadi. Ini saya kesampingkan ya semuanya. Ini untuk tampak depannya seperti ini. Oke, tampak samping tidak ada apa-apa, cuman ada stiker by Global di sini. Nah, kebetulan di sini cuman 1 powernya. Ini bisa kita tambahkan power AC-nya. Ini maksudnya ini bisa kita tambahkan power DC-nya ya. Untuk bawaannya power AC-nya. Dan ada 2 buah kipas di bagian belakang, dan di samping kiri ini cuma ada ventilasi untuk pembuangan panasnya. Nah, seperti ini. Ini agak besar juga ya. Lagi-lagi ini tergantung dari kalian mau pilih yang 4 port, karena kalau 4 port itu kalau tidak salah sekarang kisaran 12 ya, ini kisaran 8 update per sejak video ini tayang. Oke, seperti ini paketannya. Nah, seperti apa tampilan web manajemennya? Mari kita nyalakan dulu. Terus itu kita lanjut tes SFP-nya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, sudah dicolok ya. Dan kita coba nyalakan. Ini sudah saya colokkan ya. Oke, karena sudah menyala, langsung saja kita colokkan kabel LAN ke aux ya. Dalam hal ini untuk melihat web manajemen dari OLT Pisol ini. Oke, kita colokkan. Selanjutnya kita langsung saja colok SFP-nya untuk melihat redaman yang dihasilkan dari SFP bundlingnya. Oke, kita colok dulu. Sini kita colok-colok, langsung kita ambil redaman. Ini kita ganti lambdanya dulu, nanti ke 1490. Oke, dapat segini 9 dBm ya, dapat 9 dB. Ini kalau agak-agak rapat sedikit dia dapat 9 ya. Oke, kita tes SFP kedua. Dapat 9 juga. Dapat 9 ya, dapat segini. Oke, kita langsung saja ke komputer untuk melihat tampilan web manajemen dari OLT Pisol 2 port ini. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer ya. Selanjutnya kita langsung saja setting IP-nya dulu. Kita masuk di control panel.
masuk di network and sharing center. Selanjutnya di change adapter settingnya, kita masukkan IP-nya secara manual. Internet protokol versi 4, kita masukkan IP-nya 192.168.8. Misalkan ini komputer saya mendapatkan alamat IP 150 ya, karena IP defaultnya 200 ya, seperti ini. Oke, kita masukkan 150. Oke. Selanjutnya kita langsung saja buka web browsernya. Di sini saya menggunakan web browser Edge dari bawaan Windows. Kita masukkan HTTPS seperti ini, 192.168.8.200. Oke, kita enter. Ini koneksi Anda tidak pribadi, kita tinggal klik lanjutkan saja. Ini lanjutkan ke IP ini 192.168.8.200. Oke, kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Karena kebetulan di sini saya sudah setting ya, jadi saya masukkan saja username dan password atau defaultnya ya. Ini admin username-nya, passwordnya seperti ini, expon@olt9417 pagar ya. Sini saya sengaja ketik di sini supaya kalian lihat juga. Sini kita langsung saja potong, lalu kita tempelkan di sini. Lalu untuk kode verifikasinya kita masukkan FNPZ. Kita login. Nah, seperti ini tampilan web manajemennya. Ini kalau dilihat sekilas, ini tampak jelas ya bahwa OLT-nya sama persis dengan tampilan web manajemen dari OLT JPON yang 4 port, 8 port ataupun yang lainnya ya. Karena ini by Visual juga, jadi saya rasa tidak akan ada yang beda. Cuman di tampilan status device-nya di sini yang agak berbeda ya. Di sini ada power 1, power 2 dan nampak jelas di sini OLT-nya ada 2 port, yaitu PON 1 dan PON 2. Dan uplink-nya ada 4. Dalam hal ini ada 2 pilihan, baik itu menggunakan SFP dan menggunakan RJ. Di sini ketika kalian melihatnya ada 4 ya, karena G1 dan G2 merupakan uplink SCP dan G3 dan G4 merupakan uplink RJ-nya. Sini tampak jelas seperti ini. Di OLT configuration-nya sama persis ya. Ini lagi-lagi saya bilang bahwa OLT-nya sudah saya setting sama persis settingannya di video sebelumnya. Untuk cara settingnya bisa lihat di video sebelumnya ya, tentang cara setting OLT JPON yang 4 port, 8 port, karena metodenya sama saja. Ini pilihan 10 untuk manajemennya, pilihan 100 untuk hotspotnya, dan pilihan 200 untuk PPOE-nya. Oke, menu konfigurasinya, auto line-nya ini sudah setting. Nah, seperti ini. Oke, jika kalian baru migrasi dari OLT EPON ke GPON, bisa lihat atau membeli OLT JPON yang 2 port ini. Nah, sekarang untuk OLT Visual itu ada beberapa pilihan ya, baik 1 port, 2 port, dan 4 port. Nah, lagi-lagi sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Oke, saya rasa sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like. Jika video ini dirasa bermanfaat, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol